Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai kecelakaan Tesla Autopilot dan full self-driving berdasarkan investigasi NHTSA pada tahun 2023 sampai 2025. Alasan kami memilih topik ini karena Tesla merupakan salah satu contoh bukti nyata dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam kendaraan modern yang membawa manfaat besar. Tetapi, hal ini juga dapat menimbulkan risiko yang serius apabila tidak diimbangi dalam etika profesi, regulasi hukum, dan tanggung jawab sosialnya. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devin Artamevia dengan NPM 4524210127. Perkenalkan, nama saya Naila Kalista Salsabil dengan NPM 4524210075. Perkenalkan, nama saya adalah Oktayuda Ramadan Dalawir dengan NPM 4524210079. Perkenalkan, nama saya Rauda Sakila dengan NPM 4524210123. Saya Rafa Usman dengan NPM 4524210144. Sini yang pertama adalah terbelakang. Perkembangan artificial intelligence atau AI telah mengubah berbagai sektor termasuk otomotif. Tesla menghadirkan teknologi autopilot dan full self-driving untuk membantu pengemudi melalui otomatisasi berkendara seperti menjaga jalur, pengereman otomatis, dan navigasi. Meskipun terlihat canggih, teknologi ini belum sepenuhnya aman. Berbagai kecelakaan yang terjadi menimbulkan pertanyaan besar terkait keselamatan publik, etika teknologi, dan tanggung jawab perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi harus selalu mempertimbangkan keamanan manusia. Oke, saya ada profil kasus Tesla. Tesla adalah sistem bantuan pengemudi yang membantu fungsi tertentu seperti lane keeping ataupun adaptive cruise control. Sedangkan full self-driving menawarkan fitur yang lebih kompleks seperti navigasi otomatis di jalan kota, perubahan jalur otomatis, hingga parkir otomatis. Namun penting untuk dipahami bahwa kedua sistem ini tidak memberikan kontrol penuh kepada sistem, sehingga pengemudi tetap wajib mengawasi kendaraan. Masalah muncul karena istilah autopilot atau full self-driving dinilai dapat menimbulkan persepsi berlebihan bahwa mobil mampu berjalan sepenuhnya sendiri. Kronologi kasus. Pada Februari 2023, Tesla melakukan recall terhadap lebih dari 300.000 kendaraan full self-driving beta karena sistem dapat melanggar aturan lalu lintas seperti menerobos persimpangan ataupun melebihi batas kecepatan. Pada tahun 2024, NHTSA menginvestigasi hampir 1.000 kecelakaan yang melibatkan autopilot, termasuk tabrakan fatal dengan keadaan kendaraan darurat. Tesla juga melakukan recall lebih dari 2 juta kendaraan karena sistem pengawasan pengemudi dianggap lemah. Pada 2025, investigasi berlanjut terkait performa kendaraan dalam kondisi visibilitas rendah seperti hujan deras, kabut, ataupun debu. Terdapat beberapa faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu yang pertama adalah variance atau ketergantungan berlebihan terhadap sistem, sehingga pengguna tidak agak abai terhadap sistem sedang berjalan. Yang kedua, penamaan produk yang ambigu sehingga pengguna memiliki ekspektasi tidak realistis. Yang tadi full self-driving tadi sehingga pengguna memiliki ekspektasi bahwa mobil ini bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan lebih lanjut. Yang ketiga, driver monitoring yang belum efektif. Yang keempat, teknologi AI masih belum matang untuk menghadapi semua kondisi jalan nyata. Yang kelima, pemasaran yang terlalu optimis sehingga mendorong kepercayaan berlebih. Baik, selanjutnya ada analisis etika dan moral. Dari sisi etika teknologi, perusahaan seharusnya memastikan bahwa inovasi memberikan manfaat maksimal dengan risiko minimal. Tesla dinilai perlu lebih transparan mengenai keterbatasan teknologinya. Dari sisi moral, keselamatan manusia harus lebih penting dibanding keuntungan bisnis. Sedangkan berdasarkan etika profesi seperti ACM dan IEEE, pengembang wajib mengutamakan kepentingan publik, bertanggung jawab atas produknya, dan memastikan keamanan sistem sebelum dipasar luas. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis hukum dari kejadian Tesla ini. Yang pertama yaitu analisis hukum berdasarkan internasional. Kasus Tesla memiliki dampak hukum internasional. NHTSA di sini berperan melakukan investigasi, recall, dan pengawasan keselamatan. Tesla dapat dikenai produk liability law apabila produknya menyebabkan kerugian akibat cacat desain. Lalu juga bisa dikenai dengan consumer protection law, di mana itu berfungsi untuk melindungi konsumen agar mendapatkan informasi yang akurat. Selain itu, Tesla juga menghadapi isu false advertising karena promosi teknologinya dianggap dapat menyesatkan konsumen. Lalu selanjutnya saya akan membahas berdasarkan hukum di Indonesia-nya. Meskipun kendaraan otonom belum diterapkan secara luas di Indonesia, namun kasus Tesla ini tetap relevan di negara Indonesia. Yang pertama itu berdasarkan hukum UU ITE menekankan bahwa informasi produk harus benar dan tidak menyesatkan. Lalu juga ada dalam UU Perlindungan Konsumen yang menjamin hak masyarakat atas keamanan dan informasi yang jelas. Jadi kasus ini menjadi pembelajaran penting agar Indonesia dapat menyiapkan regulasi AI dan kendaraan otonom yang lebih matang di masa depan. Berikutnya, perspektif sosial Indonesia. Dari perspektif sosial Indonesia memiliki tantangan tersendiri seperti rendahnya kepatuhan lalu lintas, kurangnya literasi teknologi, dan cenderungan masyarakat mengikuti tren tanpa memahami resiko. Karena itu, jika teknologi serupa diterapkan, diperlukan yang pertama yaitu edukasi digital, yang kedua kesadaran hukum, ketiga regulasi adaptif, yang keempat adalah transparansi perusahaan. Masyarakat juga harus memahami bahwa AI bukan pengganti penuh manusia. Jadi kesimpulannya, kasus Tesla menunjukkan bahwa teknologi canggih tidak selalu identik dengan keamanan. Inovasi harus diimbangi dengan etika profesi, tanggung jawab moral, regulasi hukum, kesadaran sosial.
Tesla menjadi contoh bahwa perkembangan AI tanpa pengawasan etis dan hukum yang kuat dapat menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Oleh karena itu, keselamatan publik harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengembangan teknologi. Demikian presentasi dari kami. Semoga studi kasus ini dapat memberikan pemahaman bahwa kemajuan teknologi harus selalu disertai tanggung jawab profesional, moral, dan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.